Cuman kami mau pesankan kepada Bapak Presiden, banyak daerah-daerah Pak yang masih, saudara, jangankan Bapak, kadang-kadang pejabat daerah pun belum mengunjungi mereka. 40 hari, saya datang kemarin sudah 40 hari itu, saudara. Saya lihat masih ada terisolasi, masih ada daerah seperti Takengon yang sampai saat ini satu pun jembatan belum disambung, masih putus hubungannya. Bahkan di hari-hari pertama mereka memakan jalan kaki 40 jam, nggak ada kendaraan. Mereka turun itu di bukit-bukit, di jembatan-jembatan yang longsor, ke sungai-sungai, saudara. Dan sementara kita bikin posko juga belum bisa nyeberangi sungai. Kita bikin posko di seberang sungai, kita kirim pakai tali, saudara, makanan-makanannya untuk mereka bisa makan di seberang sana. Saya pikir udah 40 hari ini udah aman, udah tenang, semua udah teratasi. Ternyata enggak, saudara. Sehingga jangankan kita yang datang dari luar, saudara, Gubernur Aceh, begitu juga Wali Kota Banda Aceh, kalau mereka mau ke Aceh Tengah, naik pesawat dulu ke Malaysia. Dari Banda Aceh ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Medan, dari Medan baru mereka bisa naik pesawat ke Takengon, saudara. Jadi hari ini hanya pesawat yang bisa menghubungkan kita ke Takengon, sementara dengan kendaraan darat belum. Saya keluar dari Aceh, saudara, hari Rabu. Saya ke Medan langsung ke Sumatera Barat. Hari Kamis saya ada di Padang. Tahu-tahu yang kita kunjungi di Aceh bener meriah, banjir lagi. Nah, jadi belum selesai, saudara. Nah, jadi sekali lagi ini kita sesalkan. Saya tidak katakan pemerintah tidak membantu, tidak, pemerintah membantu. Ada bantuan-bantuan pemerintah yang sudah datang, eskavator, polisi, tentara, tapi kami melihat memang belum maksimal. Kalau di Aceh Tamiang umpamanya, itu memang bantuan banyak datang. Bahkan rumah-rumah hunian sementara sudah ratusan dibangun, saudara. Nah, tapi banyak wilayah lain yang tidak kalah parah, bahkan lebih parah, sama sekali belum ada. Nah, waktu itu kita diskusi sama teman-teman di Aceh, kenapa ya kok yang di sini bisa bantuan begitu banyak turun, kok di sana nggak ada? Tahu-tahu jawabnya apa? Di sini banyak wartawan, Habib. Nah, karena banyak wartawan dari mana-mana, saudara, jadi orang kumpul di situ. Nah, jadi mestinya kita membantu, jangan cuma tempat yang ada wartawan, bantu tempat-tempat lain yang tidak ada wartawannya, sudah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah mendengarkan tadi sambutan demi sambutan, begitu juga ceramah yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Dan terakhir tadi sempat sedikit saya dengar dari perjalanan, yaitu Ketua Umum Front Persaudaraan Islam, yaitu Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas. Beliau adalah menantu saya, saudara. Malam ini memang saya maupun Habib Muhammad bin Hussein dalam kondisi memang sangat-sangat lelah. Kami baru saja menyelesaikan perjalanan safari kemanusiaan di Aceh, begitu juga di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ada beberapa kota dan kabupaten yang kami datangi, dan setiap kota, setiap kabupaten ada banyak titik, saudara, yang kami kunjungi. Di samping kita terus menggali informasi dari masyarakat di sana. Dan sepulang kami dari sana, saudara, sehari sebelum kami pulang masih terjadi banjir-banjir susulan, saudara. Masih terjadi banjir susulan, saudara, sehingga memang sudah 40 hari lebih bencana di Aceh khususnya belum terselesaikan. Nah, ini kondisi waktu yang berlarut-larut ini sampai 40 hari lebih, saudara. Masih banyak jembatan putus, bahkan di Takengon, di Aceh Tengah belum ada satupun jembatan yang diperbaiki. Sehingga jangankan kita yang datang dari luar, saudara, Gubernur Aceh, begitu juga Wali Kota Banda Aceh, kalau mereka mau ke Aceh Tengah, naik pesawat dulu ke Malaysia. Dari Banda Aceh ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Medan,
dari Medan, baru mereka bisa naik pesawat ke Takengon, saudara. Jadi hari ini hanya pesawat yang bisa menghubungkan kita ke Takengon, sementara dengan kendaraan darat belum. Nah, jadi sekali lagi ini kita sesalkan. Saya tidak katakan pemerintah tidak membantu, tidak, pemerintah membantu. Ada bantuan-bantuan pemerintah yang sudah datang, eskavator, polisi, tentara, tapi kami melihat memang belum maksimal. Nah, bahkan yang bisa kita tangkap, kalau di Aceh Tamiang umpamanya, itu memang bantuan banyak datang. Bahkan rumah-rumah hunian sementara sudah ratusan dibangun, saudara. Nah, tapi banyak wilayah lain yang tidak kalah parah, bahkan lebih parah, sama sekali belum ada. Nah, waktu itu kita diskusi sama teman-teman di Aceh, kenapa ya kok yang di sini bisa bantuan begitu banyak turun, kok di sana nggak ada? Tahu-tahu jawabnya apa? Di sini banyak wartawan, Habib. Nah, karena banyak wartawan dari mana-mana, saudara, jadi orang kumpul di situ. Nah, jadi mestinya kita membantu, jangan cuma tempat yang ada wartawan, bantu tempat-tempat lain yang tidak ada wartawannya, saudara. Nah, jadi jangan membantu cuma minta diliput, membantu hanya untuk diceritakan, diberitakan. Nah, jadi kami masuk ke daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan pusat sama sekali, ya ikhwan. Nah, insya Allah, saudara, kami sudah amanatkan ke Habib Muhammad bin Hussein dan kawan-kawan dari pengurus Front Persaudaraan Islam, agar besok nih mulai hari Senin bergerak, saudara, dorong mau DPR-nya mau pemerintahnya supaya betul-betul memperhatikan daerah-daerah yang belum tersentuh. Ini kewajiban pemerintah, saudara. Kalau kita ini fardul kifayah, karena kita bukan pemerintah. Tapi kalau pemerintah membantu rakyat, fardul ain. Nah, jadi nggak ada alasan, harus bantu, wajib bantu, saudara. Nah, kita doakan saudara-saudara kita di Aceh, saudara, begitu juga di Medan, Sumatera Utara, maupun di Sumatera Barat, supaya mereka yang meninggal Mi'raj, begitu juga cerita soal gempa tadi, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Maka saat ini saya tidak banyak ingin menyampaikan, karena memang maaf, kondisi kami luar biasa lelah betul, ya ikhwan. Dan ini harus segera kita pemulihan, karena saya sendiri memang belum sehat betul. Tapi karena terdorong semangat mau ketemu umat yang ada di Aceh, di Medan maupun Sumatera Barat, kita paksakan kita berangkat ke sana, ya ikhwan. Nah, mudah-mudahan saudara malam ini sama, karena saya rindu dengan umat yang ada di Jawa Barat. Belum lagi besok juga ada pengajian di tempat Habib Zaki Al-Idrus, imam daripada FPI Jawa Barat, besok pagi di Padalarang. Maka itu malam ini saya usahakan datang, dan alhamdulillah saya bisa hadir. Mudah-mudahan besok juga sehat walafiat, untuk selanjutnya tetap bisa kita laksanakan acara. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibadallah, saya hanya ingin ingatkan kita semua, saudara, sebetulnya Jawa Barat pun, di sekitar Bandung pun juga ada banjir bandang, saudara. Tapi memang tidak sedahsyat yang di Aceh. Nah, jadi Jawa Barat juga, saudara, ada longsor di Cianjur, ada longsor di Sukabumi, ada banjir bandang di beberapa wilayah, saudara. Nah, maka itu yuk sama-sama kita tingkatkan persatuan kita, persaudaraan kita, untuk kita saling membantu, khususnya membantu mereka yang terkena bencana. Dan yang lebih penting dari itu, yuk kita dekatkan diri kepada Allah, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar untuk mencegah bencana. Saudara, musibah itu, saudara, apa saja yang menimpa kita dari perkara-perkara yang kita tidak suka. Sakit kita tidak suka, itu musibah. Jadi kalau dapat sakit berarti dapat musibah. Tertusuk duri kita tidak suka, saudara, sakitnya tertusuk duri itu juga musibah.
Jadi apa saja kalau kita kena sesuatu yang menyakitkan kita, rasa sedih, musibah. Rasa capek, musibah, saudara. Rasa risau, galau, gundah gulana, musibah. Jadi musibah itu banyak macamnya. Dapat penyakit, musibah, saudara. Kecurian, kebakaran, kebanjiran, semua. Apa saja perkara yang menimpa kita yang menjadi mihnatun, menjadi imtihan, menjadi ujian. Yang kedua, musibah yang menjadi indar, peringatan. Dan yang ketiga, musibah yang menjadi azab, siksa yang didahulukan oleh Allah di atas dunia ini, sementara siksa akhirat menanti jauh lebih pedih lagi, saudara. Jadi musibah bisa merupakan ujian, bisa merupakan peringatan, bisa merupakan adab, saudara.